Shalom komunitas Link GBI Pasir Koja. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberi meskipun kondisi di sekitar kita sedang tidak mendukung. Kalau hari-hari ini seluruh dunia sedang menghadapi COVID-19, Coronavirus 2019. Kita tidak mau kalah. COVID 2020, khotbah video 2020. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Andreas Agus. Jangan salah baca, nanti jadinya Andreas Angus ya. Usia saya 20 tahun. Sabar dulu. Itu 20 tahun yang lalu. Jadi usia saya berapa bulan lagi adalah 40 tahun. Saya sudah menikah, saya berjemaat di gereja Rehoboth Shalom. Dan aktivitas saya selain saya di pelayanan youth, saya seorang trainer di bidang public speaking dan kepemimpinan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan yang Memerintah, God He Reigns. Di tengah persiapan kita menjelang Paskah akhir-akhir ini, kita akan belajar sebuah topik yang sangat penting yang harus direnungkan oleh setiap kita, yang harus sungguh-sungguh hidup di dalam kita, bahwa Yesus sudah bangkit. Mari saya ajak kita semua, Sobat Link, di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai yang ke 25. Yang sudah ketemu katakan aha di rumah masing-masing. Kurang manja, aha. Oke. Saya akan bacakan ya buat teman-teman semua. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 25. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ayat yang ke-25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ini adalah sebuah kebenaran yang mengatakan kepada kita semua bahwa Yesus sudah bangkit. Kita punya iman di dalam kekristenan kita, yaitu bahwa Yesus sudah lahir, sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kepercayaan yang lain ada yang mengatakan, oh, Yesus tidak bangkit atau tidak disalibkan, yang disalib adalah orang yang lain, ditukar. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah rindu sekali bahwa manusia tetap bersama-sama dengannya. Sehingga Yesus harus mati di kayu salib. Kalau kita berbicara tentang kasih Allah, kita sedang berbicara sebuah kasih yang tidak terbatas. Beda sekali dengan cinta manusia. Beda sekali dengan kasih kita. Mungkin beberapa teman-teman ada yang kalau bulan Februari, apalagi nunggu 14 Februari, tiba-tiba jadi romantis. Tiba-tiba bisa membuat puisi yang bagus sekali. Akhir-akhir ini juga ada banyak sekali acara di televisi tentang gombal-gombalan, ya kan? Oh, saya selalu teringat tentang cintamu. Cintamu itu atau cintaku itu seperti seorang mamang nasi goreng yang setiap malam lewat depan rumah saya. Kamu lihat bahwa saya semakin gemuk
Tahu kenapa? Karena cintamu semakin mengembang di dalam tubuhku. Dan banyak sekali. Teman-teman semua, saya sudah nanya beberapa anak muda di beberapa tempat, di beberapa kampus, beberapa gereja. Laki-laki nih, laki-laki. Saya tanya begini, saya undang maju ke depan, lalu saya tanya mereka. Sebutkan 3 kriteria wanita idaman. Saya tanya, sebutkan 3 kriteria wanita idaman. Lalu ya biasanya mereka maju ke depan dan mereka jawab. Dan ini adalah beberapa contoh jawaban dari mereka. Saya tidak mengatakan jawabannya salah, tapi rata-rata jawabannya seperti ini. Wanita idaman saya ya. Sambil teman-teman yang laki-laki berpikir ya, ayo berpikir wanita idaman seperti apa. Wanita idaman saya yang pertama adalah yang cinta Tuhan. Oke, 1, yang cinta Tuhan. Yang kedua cantik, yang kedua cantik. Yang ketiga itu baik, yang ketiga baik. Atau ditambahlah yang keempat, rambutnya panjang. Ya, banyak anak muda boleh saja memberikan jawaban seperti itu. Tapi coba kita lihat satu persatu ya. Seringkali jawaban yang kita sampaikan pada waktu kita mengatakan orang yang mau kita cintai, semuanya menguntungkan kita. Oke lah, jawaban yang pertama, dia adalah orang yang cinta Tuhan. Nanti bersama-sama kita akan melayani Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, dengan pasangan kita. Enak sekali. Oke, itu jawaban 1. Yang kedua jawabannya adalah dia harus yang cantik, dia harus yang baik, dia harus pengertian, dia harus orang yang cerdas. Tanpa sadar, semua jawaban itu menguntungkan siapa? Menguntungkan saya. Dan kok kita lihat definisi cinta, definisi kasih, itu tidak seperti itu. Cinta adalah pada waktu seseorang mau mengorbankan sesuatu buat orang yang dicintainya, buat orang yang dikasihinya. Bahasa Indonesia bagus banget ya, menggunakan kata kasih. Apa itu kasih? Kasih itu kalau saya punya sesuatu, ya saya kasih sama teman-teman. Ini buat kamu. Itu namanya kasih. Dan itu yang Allah lakukan kepada manusia. Itu yang Allah lakukan kepada kita. Karena cintanya, Yesus mati di kayu salib. Allah punya cinta yang tidak dibatasi oleh apapun. Corona melanda tetapi kasih Tuhan itu tetap setia. Corona melanda tetapi Tuhan tetap cinta. Teman-teman, hari-hari ini ada banyak sekali kita yang mungkin hanya beraktivitas di rumah. Tetapi biarlah apa yang kita kerjakan di rumah itu tetap menggambarkan cinta kasih kita di hadapan Tuhan. Yang kuliah tetap mengerjakan tugas kuliah, yang sekolah tetap sekolah, yang bekerja tetap bekerja. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ya, di ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah, firman Tuhan katakan, yang benar ialah. Pada waktu surat ini dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang pengajaran yang tidak benar. Pengajaran yang agak miring. Sehingga Rasul Paulus harus mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang yang meninggal. Kristus telah bangkit. Kristus mengalahkan maut. Sebelum Yesus bangkit, kondisi dunia dikuasai oleh penguasa-penguasa kegelapan. Tetapi pada waktu Yesus bangkit, sedang mengatakan kepada kerajaan maut, terjadi perebutan kekuasaan. Kuasaku ambil alih. Teman-teman semua, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita punya Allah yang punya tatanan, punya aturan, punya cara bermain. Kalau kita sedang bermain olahraga, fair play. Pada waktu Adam dan Hawa melakukan dosa, tidak bisa bersama-sama lagi dengan Allah. Allah tidak bisa mengatakan, oh suka-suka saya, ya sudah, dosa bisa bergaul dengan saya yang adalah kudus.
Allah kita punya tatanan. Allah kita punya aturan main. Tidak jujur seperti kita yang seringkali ngakalin. Tahu teman-teman ngakalin? Saya jadi ingat pada waktu saya masih kecil. Saya menikmati masa kecil di kota Semarang. Ada orang Semarang di sini. Nah, pada waktu itu ada beberapa permainan yang cukup populer. Salah satunya adalah permainan petak umpet. Teman-teman siapa yang pernah main petak umpet? Ada yang belum pernah main? Oh, sayang banget. Petak umpet ini permainannya sederhana sekali, teman-teman semua. Yaitu begini, ada satu orang yang nanti akan ditunjuk, dia harus menghadap ke tembok. Begini. Lalu dia akan berhitung selama 10 hitungan. 1, 2, 3 sampai 10. Dan sementara ada teman yang sedang menghitung sampai 10, yang lainnya sembunyi dulu. Yang lainnya sembunyi sampai tidak kelihatan. Dan setelah 9, 10, maka dia harus cari sampai dapat. Nah, pada waktu itu saya ikut permainan petak umpet. Pada waktu teman saya sedang menghitung 1, 2, apa yang saya lakukan? Saya pulang ke rumah. Saya berpikir kalau saya pulang ke rumah saya tidak bisa dicari. Dan memang saya tidak bisa dicari. Dan besoknya pada waktu saya ketemu dengan teman-teman, mereka tanya, "Andre, ngumpetnya di mana? Nyumputnya di mana? Jagoan banget." Saya cuma senyum-senyum. Saya sembunyi di rumah. Saya tidak ikut tatanan. Saya tidak ikut aturan main. Tetapi kita punya Allah yang jelas punya aturan yang main. Punya aturan main yang jelas. Seandainya ada cara lain. Sehingga Yesus tidak harus mati di kayu salib. Sehingga jangan Yesus yang harus dikorbankan. Sudahlah manusia berbuat baik saja sudah cukup. Sudahlah manusia melakukan hal-hal yang berguna buat banyak orang sudah cukup. Untuk menebus dosa, tidak bisa. Dosa hanya bisa diselesaikan oleh darah Kristus. Di dalam ayat yang ke-17, 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, saya akan bacakan buat teman-teman. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ya sayang banget dong, yang namanya sia-sia, kita percaya sama Tuhan, Yesus nggak bangkit kok, nggak bisa. Jadi, betul bahwa Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Betul, kita bebas mengambil keputusan, tetapi kita tidak bebas dengan resikonya. Saya ulangi lagi ya, kita bebas sih mau lakukan apa, tetapi kita tidak bebas dengan resikonya. Semuanya ada resikonya. Pada waktu kita melakukan kesalahan ada aturan-aturan mainnya. Dan kita punya Allah yang adil, yang punya aturan main. Salah satunya apa? Dosa harus dihukum. Sehingga Yesus harus mati di kayu salib. Nah, teman-teman semua, di dalam kondisi saat ini ada 2 hal setidaknya kondisi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah hal yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, di luar kendali. Kalau ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Contoh, pemerintah mengatakan kepada kita semua, social distancing. Ayo di rumah masing-masing. Ayo berdoa, ayo mengerjakan sesuatu di rumah masing-masing. Itu yang bisa kita kerjakan. Kita kerjakan itu. Yang menjadi bagian Tuhan, biarlah menjadi bagian Tuhan. Dan percayalah, Tuhan melakukan bagiannya. Kita baca lagi kebenaran firman Tuhan ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adam adalah manusia yang pertama. Adam gagal mengemudikan hidupnya. Adam gagal mengelola dan memerintah. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam,
Tuhan punya planning. Adam, silakan kelola semua yang ada. Silakan memerintah. Firman Tuhan jelas mengatakan kasih nama binatang-binatang itu. Adam punya otoritas. Pemerintahan berbicara tentang otoritas, tetapi Adam gagal karena dosa. Manusia pertama gagal mengemudikan hidupnya. Tetapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus, berhasil mengemudikan hidupnya. Itulah sebabnya pemerintahan diambil alih sama Yesus. Dan kita siap memerintah bersama dengan Yesus pada waktu kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita menerima Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Pada waktu kita mengatakan Yesus, Engkau berdaulat, Engkau yang memerintah. Kita izinkan Tuhan yang boleh berperkara. Kita izinkan kebenaran firman Tuhan yang ngatur kita. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Seringkali pada waktu kita punya doa, kadang-kadang kita ngatur Tuhan. Tuhan, aku pengen punya cemeweng. Tuhan, aku pengen punya cowok. Tuhan, please dekatkan aku sama Koko itu Tuhan. Itu kalau lagi main basket, oh my God, seksi banget. Tuhan, kalau memang jodohku dekatkanlah. Kalau memang bukan jodohku, tolong pikirkan 2 atau 3 kali lagi ya Tuhan. Seringkali pada waktu kita punya doa, itu kita seperti mengajukan sebuah proposal. Dan Tuhan, silahkan tanda tangan proposal ini. Tapi kalau kita hari ini ingin mengatakan Yesus yang berotoritas, Yesus yang memerintah hidup kita, biar hidup kita yang diatur sama Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kita. Di dalam sebuah pemerintahan, seperti kita yang ada di Indonesia, kita percaya kepada orang-orang yang sudah ditunjuk, yang sudah dipilih secara hukum memerintah kita. Sebagai warga negara kita punya tanggung jawab. Warga negara yang baik membayar pajak. Warga negara yang baik mengikuti aturan pemerintah. Pada waktu kita menjadi warga negara kerajaan surga, kita percaya kepada pemerintah. Kita percaya kepada Tuhan. Seperti kita menjadi warga negara. Kita percaya, kita ikut, kita terlibat mendukung, bukan memberontak. Hari-hari ini di tengah keadaan dunia yang semakin kacau, krisis ekonomi di mana-mana, bukan lagi saatnya kita menyalahkan pemerintah. Bukan lagi kita menyalahkan orang-orang di luar sana. Bukan kita hanya sekedar mengeluh, bukan kita memberontak dengan perkataan-perkataan kita. Tapi sebaliknya sebagai warga negara yang baik, kita bawa doa kita di hadapan Tuhan. Kita mendukung pemerintah kita. Kita ada di rumah masing-masing. Bahkan gereja-gereja Tuhan taat kepada otoritas Tuhan. Belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan ibadah di rumah. COVID 2020. Khotbah video 2020. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dari rumah masing-masing. Kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan di rumah masing-masing. Atau jangan-jangan pada waktu mendengarkan khotbah ini, teman-teman ada yang sambil ngemil, enak banget. Amin. Amin. Jangan senyum-senyum. Amin. Amin. Atau mungkin sambil mendengarkan rekaman khotbah ini ada yang sambil handphonenya 2 sambil balas-balas line, WA, sambil senyum-senyum melihat postingan Instagram teman-teman kita. Kita bisa berharap kita tetap serius di hadapan Tuhan. Caranya boleh berbeda, tapi kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Caranya boleh dengan sedikit agak unik, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk bisa menyentuh setiap kita. Komunitas Link GBI Pasir Koja tetap erat dengan Tuhan. Tetap menyembah Tuhan.
Tetap bersekutu di dalam Tuhan karena kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin, teman-teman semua. Ya, saya mau mengajak kita semua pada saat ini untuk kita sama-sama merenungkan. Kalau misalkan Yesus sudah bangkit dan memerintah, seharusnya kita juga sama. Kita tidak diam saja. Kita melakukan sesuatu yang baik. Hari-hari ini jangan sampai kita buang-buang waktu di rumah kita masing-masing ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ada tuh teman-teman saya yang main games. Gamesnya apa? Itu tuh ngepasin gambar yang lagi jalan. Ada yang siput jalan, ayam jalan, tek nanti gambarnya dipasin, tek plok, tek plok. Atau mungkin dengan challenge Until Tomorrow Challenge. Wah, dengan foto-foto yang jelek. Atau mungkin ada masih berlaku nggak TikTokan gitu, teng. Masih ada ya. Ada yang mungkin dengan Netflix-nya di rumah, atau ada yang tidur seharian. Tapi kalau link kayaknya enggak. Oh, setiap hari aku datang sama Tuhan. Setiap saat aku merenungkan kebaikan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Luar biasa. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-1 dan 2. Saya tunggu ya sampai semuanya ketemu. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kalau sudah ketemu katakan aha. Kurang manja. Aha. Oke, saya kedengaran dari sini. Saya akan bacakan ya buat teman-teman semua. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita bangkit, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Mari teman-teman semua, saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tetapi saya mau mengajak kita semua supaya kita bangkit. Kita tidak diam saja, kita melakukan sesuatu yang nyata. Kita lakukan sesuatu yang berdampak buat banyak orang. Kita lakukan aktivitas-aktivitas yang berguna, meaningful life. Di tempat kita masing-masing. Saya percaya Tuhan kasih hikmat kepada setiap kita dengan setiap keterbatasan kita. Kalau saya diizinkan sebelum saya tutup khotbah saya saat ini, saya ingin menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kalau teman-teman lihat postur tubuh saya sekarang ini, saya gemuk atau kurus nih. Kurus ya. Saya sudah naik berat badan 10 kilo. Ya, saya sudah naik berat badan 10 kilo. Saya dulu pernah ngomong di depan cermin. Kenapa kok saya diciptakan hitam, kurus, kucel, hidup lagi? Saya pernah menjadi orang yang sangat minder. Saya pernah menjadi orang yang kalau misalkan ketemu sama orang, kenalan namanya siapa, nggak berani lihat wajah. Nunduk aja terus begini. Sampai akhirnya saya jadi pemain band underground waktu saya SMP. Tapi karena kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, saya bertemu Tuhan secara pribadi. Kalau saya ceritakan, wah bisa berjam-jam saya cerita kebaikan Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan kepada komunitas Link semua saat ini, percayalah bahwa Tuhan baik buat setiap kita. Dan lewat perenungan saat ini, waktu kita sedang merayakan Paskah, kebangkitan Kristus, kita juga boleh bersama-sama. Aku juga bangkit. Aku menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Ku kan bangkit. Mari kita bangkit. Mari kita lakukan sesuatu. Teman-teman semua, saya mau mengajak kita semua sebelum saya akhiri khotbah saya saat ini. Yang pertama adalah kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat korban Kristus atas setiap kita. Dan dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan,
Saat ini kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memerintah hidupku. Karena kami percaya bahwa setiap keputusan Tuhan, setiap apa yang Tuhan katakan kepada kita semua itulah yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih buat saat ini di tengah kondisi di sekitar kami yang mungkin sempat membuat kami gemetar dan khawatir. Kami percaya kepada kebenaran firman Tuhan bahwa pemulihan itu ada. Kami membawa bangsa ini. Kami berdoa buat pemerintah Indonesia, buat presiden, wakil presiden, buat semua stafnya. Kami teringat dokter, tenaga medis yang ada. Tuhan tolong setiap mereka. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa suatu kali Tuhan akan sungguh-sungguh menunjukkan kuasa-Mu. Hamba berdoa saat ini Tuhan buat adik-adik, buat komunitas Link dimanapun berada. Biarlah kuasa Tuhan selalu ada di setiap apapun yang kami kerjakan. Kalau Kristus sudah bangkit dan memerintah, kami juga akan bangkit bersama dengan Kristus dan kami lakukan sesuatu yang dahsyat yang memberkati banyak orang. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu menyampaikan dengan waktu yang terbatas, mungkin banyak sekali kelemahan-kelemahan, tapi kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami siap mempraktekannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.